Baik, perkenalkan nama saya Risa Ariyanti. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Veronica II. Materi yang akan saya bahas yaitu pada halaman 204 sampai dengan 209. Untuk mempersingkat waktu, presentasinya akan saya mulai, yaitu pada bagian C, sekolah kerja. J.A. Comenius 1592 sampai 1670 menekankan agar pendidikan mengembangkan pikiran, ingatan, bahasa, tangan, atau keterampilan dan kerja tangan. Mengembangkan pikiran adalah mampu menjadikan anak kritis dalam berpikir, dalam menyelesaikan masalah, atau menyampaikan pikirannya secara kritis. Mengembangkan ingatan, cara mengingatkan daya ingat anak adalah dengan membimbing anak untuk memvisualisasikan materi yang mereka pelajari. Mengembangkan bahasa, anak dapat mengembangkan kemampuan sosialnya melalui bahasa. Melalui bahasa, anak dapat mengekspresikan bahasa sehingga orang lain memahami dan menciptakan sesuai hubungan sosial. Mengembangkan tangan, contohnya membuat kerajinan tangan. JH Petologi 1746 sampai 1827 mengajarkan bermacam-macam mata pelajaran pertukaran di sekolah. Saya ambil contohnya matematika ke bahasa Inggris dan IPA ke IPS, yaitu agar anak-anak tidak bosan dengan pelajaran yang mereka pelajari. Perlu dikemukakan bahwa sekolah kerja bertolak pandang bahwa pendidikan tidak hanya untuk individu, dan tetapi demi kepentingan masyarakat. Dengan kata lain, sekolah berkewajiban menyiapkan warga negara yang baik, yakni tiap orang adalah pekerja dalam satu lapangan kerja. 2. Tiap orang menyumbangkan tenaganya untuk kepentingan negara. Yang ketiga, dalam menunaikan kedua tugas tersebut, diusahakan kesempurnaannya agar tiap warga negara ikut membantu dan menyumbangkan tenaganya dan untuk keselamatan warga negara. Berdasarkan hal itu, menurut G. Kersensteiner, tujuan sekolah adalah 1. Untuk menambah pengetahuan anak. Contohnya, belajar. Dengan belajar, anak dapat memiliki pengetahuan yang luas, yakni tentang pengetahuan lingkungan ataupun di luar sekolah. Yang kedua, agar anak dapat memiliki kemampuan dan kemahiran tertentu. Saya ambil contoh dengan mengajarkan anak melukis. Dengan melukis, anak dapat menerapkan atau menuangkan kekreatifan tangannya untuk melukis. Dengan melukis apapun yang ia inginkan. Yang ketiga, agar anak dapat memiliki pekerja sebagai persiapan jabatan dalam mengabdi negara. Kersensteiner berpendapat bahwa kewajiban utama sekolah adalah untuk mempersiapkan anak-anak untuk bekerja. Oleh karena demikian, banyaknya macam-macam pekerjaan menjadi pusat pelajaran, maka sekolah kerja dibagi menjadi 3 golongan, yakni sekolah-sekolah perindustrian. Sekolah perindustrian adalah sekolah menengah kejujuran yang merupakan pembelajaran untuk menghasilkan tenaga kerja yang handal dalam bidang industri. Contohnya, tukang cetak, tukang kayu, dan masinis. Sekolah perdagangan adalah sekolah yang mengajarkan tentang ilmu perdagangan. Saya beri contoh yaitu seperti berdagang pakaian, makanan, dan lain-lain. Sekolah rumah tangga bertujuan
bertujuan untuk mendidik para calon ibu atau calon istri untuk memudahkan pekerjaannya di rumah. Pengikut De Verkesteinteiner antara lain ialah Leo de Vauw. Leo de Vauw adalah Direktur Jenderal Pengajaran Normal di Belgia yang mendirikan sekolah kerja seperti G. Verkesteinteiner di negaranya. Ia membuka 5 macam sekolah kerja, yaitu sekolah teknik kerajinan. Sekolah teknik kerajinan ialah sekolah yang mengajarkan membuat benda-benda yang berguna dari barang bekas. Saya ambil contoh barang bekas seperti botol yang sudah tidak bisa dipakai, bisa kita olah menjadi sebuah mobil mainan, dan itu berguna untuk anak-anak yang tidak mampu membeli mobil mainan. Yang kedua, sekolah perdagangan. Sekolah perdagangan seperti yang saya jelaskan adalah sekolah yang mengajarkan tentang ilmu perdagangan. Yang ketiga, sekolah pertanian bagi anak laki-laki. Yang keempat, sekolah rumah tangga kota. Bisa disebut juga dengan sekolah asisten rumah tangga, memberi pemahaman mengenai gaji yang layak dan hari. Yang kelima yaitu sekolah rumah tangga desa. Sekolah rumah tangga desa mengembangkan kapasitas kepemimpinan orang-orang melalui peningkatan kesadaran dan pemikiran kritis, kecakapan hidup, solidaritas, dan pembelajaran sepanjang hayat. Poin yang D, pengajaran proyek. Perlu dikemukakan bahwa DW merupakan letak dasar dari falsafah pragmatisme dan penganut behaviorisme. Khusus dalam bidang pengajaran, DW menegaskan pengajaran proyek yang dilanjutkan oleh Kilpatrick dan kawan-kawannya. Dalam pengajaran proyek, anak bebas menentukan pilihannya terhadap pekerjaan, merancang, serta memimpinnya. Yang perlu dikatakan bahwa pengajaran proyek akan menumbuhkan kemampuan untuk memandang dan memecahkan persoalan secara komprehensif. Dengan kata lain, menumbuhkan kemampuan memecahkan masalah secara multidisiplin. Yang E, pengaruh gerakan baru dalam pendidikan terhadap penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Telah dikemukakan bahwa gerakan baru dalam pendidikan tersebut terutama berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar di sekolah. Namun dasar-dasar pemikirannya tentu menjangkau semua segi dari pendidikan, baik aspek konseptual maupun operasional. Aspek konseptual berkaitan dengan sebuah karya seni rupa murni yang berhubungan dengan konsep-konsep penciptaan sebuah karya tersebut. Aspek operasional berkaitan dengan proses penciptaan sebuah karya seni rupa. Bagian B, 2 aliran pendidikan di Indonesia. 2 aliran pokok pendidikan itu dimaksudkan adalah perguruan kebangsaan taman siswa dan ruang pendidikan SKU taman. Kedua dipandang sebagai tonggak pemikiran tentang pendidikan di Indonesia. Baik, sekian presentasi dari saya yang akan dilanjutkan oleh teman saya, Konstantina Nanta.